أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin, muslimat, so'imin, so'imat dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melafazkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita dicatat sebagai hamba Allah yang abdan syakura. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita pandai melaksanakan yang dinamakan syukur secara ucapan, syukur secara hati, dan syukur secara perbuatan, la azidannakum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat-nikmat, rezeki-rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki dunia, nikmat dunia, dan insya Allah nikmat akhirat. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua insya Allah menjadi umat beliau sejati dari dunia sampai akhirat, dari alam sebelumnya sampai alam yang akan datang, insya Allah. Dan kita semua akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama melafazkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, muslimat, so'imin, so'imat dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini adalah malam 17 Ramadan, yang mana diturunkannya Al-Quranul Karim. Untuk apa Al-Quranul Karim? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quranul Karim. Sebagai apa? Untuk siapa? Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk, pedoman, imam untuk seluruh umat manusia. Karena Al-Quran itu
adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril sebagai pusaka buat umat Islam khususnya dan pedoman bagi seluruh umat manusia dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentang rahasia-rahasia, hikayat, makna yang tersurat dan yang tersirat di dalam Al-Quranul Karim yang diturunkan pertama kali di Gua Hira sudah kita baca, sudah kita bahas di kajian-kajian Ramadan sebelum-sebelumnya. Dalam kesempatan ini adalah keagungan-keagungan daripada Al-Quran, itu yang akan kita bahas sedikit tentang Al-Quranul Karim. Memegang Al-Quran itu saja kita harus bersuci dan suci. Wala yamassahu illal mutahharun. Kita memegangnya harus menjadi orang-orang yang suci dan harus bersuci. Lalu tatkala kita membacanya saja kita disuruh meminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya yang dinamakan Al-Quranul Karim. Coba kita lihat kitab dari periode sebelumnya diperbaharui, muncul lagi kitab ini, muncul lagi buku ini, muncul lagi bacaan ini, terus sampai akhir zaman. Tetapi Al-Quranul Karim dari semenjak Rasulullah SAW sampai hari kiamat tidak akan berubah. Satu huruf pun tidak akan berubah. Ini adalah salah satu keagungan daripada Islam. Salah satu keagungan daripada Al-Quranul Karim. Salah satu keagungan daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bahkan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hendak membacanya saja kita suruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking sucinya. Dan perlu sama-sama kita ketahui bahawa seandainya man terbaca Al-Quran, aden solah ira, paden solah ida, den dek lupa bacaan Fatihah pekulik ulik kan. Tipa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Fatihah tipa para sahabat, kerabat dan keluarga-keluarga beliau beserta seluruh para nabi. Begitu juga Fatihah kepada para malaikat-malaikat Allah. Lalu setelah itu pada Fatihah kepada guru-guru kita. Orang-orang tua kita dari laki dan perempuan. Dan terakhir kepada kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Al-Fatihah seperti itu. Cukup sekali saja baca Fatihah. Agar apa? Agar kebarokahan daripada Al-Quran itu muncul. Agar keagungan Al-Quran muncul di dalam hati kita. Karena tanpa beliau semua, kita tidak bisa akan menemukan Al-Quranul Karim. Tanpa syariat dan syarat daripada beliau, semua yang kita bacakan itu, kita tidak akan mengenal Al-Quranul Karim. Wabtagu ilaihil wasilah. Maka menuju ke sana kita hendaklah memakai wasilah. Wasilah kepada beliau-beliau, wasilah kepada membaca Al-Quranul Karim. Di dalam kesempatan ini, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Tatkala kita membaca Al-Quran disuruh minta kepada Allah, disuruh kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar membaca, agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan-gangguan setan. Baik setan jin maupun setan manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh
Abizar kalau nggak salah itu. Kalau nggak Ubay bin Ka'ab. Apakah manusia itu memiliki syaitan? Rasulullah SAW menjawab, na'am, manusia memiliki syaitan. Maka oleh sebab itu, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung beserta Allah. Aku berlindung dengan Allah. Dengan apanya Allah? Tentunya dengan pertolongan-pertolongan Allah. Dengan apa? Dengan zatnya Allah. Dengan apa? Dengan payung-payung kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak sekali tidak terlalu banyak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita ketahui ada namanya zat Allah, ada namanya sifat Allah, ada namanya asma Allah, ada namanya af'al Allah. Di dalam hal ini kita berlindung kepada zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala melalui asma Allah sehingga terjadilah af'al Allah kepada diri kita. Bagaimana caranya? A'udzu billahi, aku berlindung dengan kepada Allah. Aku berlindung oleh Allah. Aku berlindung dengan Allah. Dari apanya Allah? Pertama, bi kudratillah, dengan kudratnya Allah. Itu makna yang tersirat di dalam ta'awudz. Aku berlindung, a'udzu bi kudratillah. Aku berlindung kepada kudratnya Allah. A'udzu billahi, di dalam ba di situ bikan makan biyakun mayakun, ba di sana adalah mengandung unsur. Ba di situ bisa diartikan ba bi kudratillah, ba dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ada sak pada seruan saantan tiang pelenggih, ada sadendek sekedar mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi makna yang tersirat di dalamnya a'udzu biqudratillah, dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kudrat kekuasaannya Allah. Tanpa Allah tidak akan terjadi segala sesuatu. Tanpa Allah tidak akan terjadi segala sesuatu. Kita hanya mensyaratkan, kita hanya bersyarat, Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Maka oleh sebab itu ucapkanlah selalu, sebutlah selalu nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, payung Allah yang kedua apa yang tersirat di dalam bismillahi, ba itu bi iradatillah, yaitu dengan keinginan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah. Berlindung pakai apanya Allah? Payung Allah. Apa payung Allah yang kedua? Iradatillah, yaitu keinginan dan kemilik kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu payung Allah yang kedua. Makanya barang siapa yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebenarnya sudah sangat luar biasa. Tanpa kita sadari di sana banyak sekali makna yang tersirat di dalam ta'awudz itu tersendiri. Ini kita bahas sebelum kita bahas tentang keagungan Al-Quran yang lain. Tentang fungsi-fungsi Al-Quran yang lainnya. Tentang makna dan hikmah-hikmah Al-Quran itu sendiri. Tentang pengobatan zohir dan batin daripada Al-Quran sendiri. Sebelum masuk ke dalam itu, kita bahas dulu. Kalau sebelum masuk ke pembahasan itu, kita bahas dulu tentang ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tataharraku dzarrah illa biiznillah. Tidak akan bergerak suatu buih yang kecil pun tanpa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah. Dengan apanya Allah? Payungnya Allah. Payung Allah yang ketiga apa? Wa bifadlillah, anugerah Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bifadlillah. Makanya kalau saya sendiri tatkala akhir daripada doa, pasti saya mengucapkan
bi qudratillah wa iradatillah wa bi fadlillah. Lalu yang keempat apa? A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dengan apa? Dengan Allah. Apanya Allah? Payungnya Allah. Payungnya Allah, ma'unah Allah itu apa? Ma'unah Allah itu apa? Wa birahmatillah. Birahmatillah, dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus dengan kasih sayangnya Allah? Karena kita semua diciptakan oleh Allah dengan kasih sayang. Manusia dikasih sayangi. Setan-setan bahkan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah dia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak baik, orang yang baik, orang yang berhamburan, tidak berhamburan, orang korupsi, tidak korupsi, orang yang banyak mencela, tidak banyak mencela, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada akhir daripada cerita itu. Ada akhir daripada takdir itu. Ada akhir dari perjalanan itu. Tapi inilah tentang cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, karena kita hidup di dunia ini bersama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka kita berlindung kepada Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa itu? Kudrat, iradat, fadlillah, rahmat. Yang kelima, berlindung kepada Allah dengan apa? Dengan payungnya Allah, dengan ma'unahnya Allah. Apa payungnya Allah yang kelima? Biidznillah, yaitu izin Allah. Jika kudrat ada, itu semua ada. Kalau tidak ada izin Allah, susah. Harus ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu bi qudratillah wa bi iradatillah wa bi fadlillah wa bi rahmatillah wa bi idnillah minasyaitonir rajim, daripada segala gangguan setan yang terkutuk, baik unsur manusia maupun unsur jin ataupun unsur makhluk yang lainnya. Insyaallah jika kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tatkala kita membaca itu, di dalam yang ucapan tersebut tersirat kudrat Allah, iradat Allah, fadlah Allah, rahmat Allah, izin Allah, minasyaitonir rajim, dari segala bahaya bencana makhluk-makhluk yang lain. Kaum muslimin muslimat, so'imin so'imat, dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allah akbar. Allah itu sangat luar biasa cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Yang miskin, yang kaya, ya, yang tinggi, yang pendek, semua kita dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bagaimana lagi? Kenapa bismillahirrahmanirrahim? Kita sebagai makhluk, Allah saja kasih sayang kepada kita. Bagaimana berembentan tiang pelinggi, paling ngendik niru, milu, nyontohin sekecet, mirip-mirip, ada tahu tiang pelinggi berdua sifat kasih sayang. Arak dengan lengi bu itu semele-melen tergedak lek dengan sana. Arak dengan salah bu terus ya baik si tersebut-sebut sampai terakhir. Apakah tiang pelinggi hendak tahu salah? Apakah tiang pelinggi seni hendak berdua cinta kasih sayang? Apakah tiang pelinggi niki hendak tahu berdua salah? Coba boyak lek zaman makin seni. Arak pandai manusia. Saleman kode. Kena kanyan. Ucapan kena. Pegawaian kena. Atin kena. Ilmun kena. Kancen bergaul kena.
Leman kodek sampai balik. Sampai meninggal dunia. Harapan dek. Hai seno. Ha? Nara. Dek nara. Lamun arak manusia marak manu berarti ye teparan manusia. Sak teparan malaikat. Malaikat. Udin tepara. Ha? Bu terus. Coba boyak mangkin. Lek zaman seni. Boyak manusia. Sakleman kodek salah. Ucap salah. Pegawaian salah. Atin salah. Kacang bergaul salah. Tahun hidup salah. Salah kanya. Sampai meninggal dunia. Harapan deh. Ndik nara. Tidak ada. Ande nara berarti ndek teparan manusia, lagu ia teparan malaikat. Terus sembiaran manusia, al-insan mahalul khata' wan nisyan, sumyal insan linisyanihi. Manusia yang buat teparan manusia sehingga ia berdua sifat lupa, manusia ia tahu balin salah, dait lupa. Kalema-lema pada kumpul zikir, pada sore-sore kumpul rausang dengan wah manusia. Ha? Tatkala ngebang elek masjid pada rarat pelai tiba masjid atur sap. Atur jarak naik, selapuk rabi. Selesai leman masjid baik sandal batur. Ha? Lain pilihan, dia saling sapa. Wah manusia. Peran lalu diri kena terus. Ha? Tatkala kita dengan zalak, tatkala kita dengan menu-menu ia jadi bahan rawas. Mantik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dijadikan oleh Allah seperti mereka itu. Syukur kepada Allah kita dijadikan orang yang rajin ke masjid. Syukur kepada Allah kita dijadikan orang ahli zikir. Orang ahli bersolawat. Rajin solawat, rajin berjamaah, rajin membantu. Syukur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat dan jiwa seperti itu. Satu yang perlu kita lakukan, yang penting kita sudah mengajak mereka. Yang penting kita sudah mengasih tahu mereka, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba. Lamun dek namele jak uli apa tahu ni? Dendek cela. Jangan dicela, jangan dihina, jangan. Bagaimana kalau Allah menakdirkan kita seperti mereka? Tidak ada orang yang hidup ingin berbuat jelek. Tidak ada orang hidup ingin takdirnya nasibnya jelek. Tidak ada orang yang hidup ingin takdirnya jelek. Tidak ada orang yang hidup nasibnya hina. Tidak ada di muka bumi ini. Karena beda pemikiran, beda nasib, beda wawasan, beda pengetahuan, beda bergaul, sehingga terjadilah hal-hal seperti itu. Untuk apa? Sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, salah satu daripada tanda orang mukmin, wal afina 'anin nas, wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang pemaaf dan minta maaf dan memaafkan sesama manusia. Itulah salah satu tanda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjadi suatu cerita. Artinya hadis niki bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Suatu saat pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul. Selun-selun Nabi Muhammad senyum. Ngalelik. Bu teketuan si Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi si tekelelian. Nabi si desenyuman. Apa yang membuat pelinggih ketawa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya dikasih kabar. Saya dikasih cerita. Saya diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Bahawa nanti di akhirat ada seseorang, dua orang yang sedang duduk menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya berbicara, "Ya Allah, ya Tuhanku, orang ini di sampingku ini, dia pernah zalim kepada saya waktu hidup di dunia. Dan saya minta kebaikannya itu dipindahkan kepada saya supaya saya masuk ke dalam surgamu, ya Allah. Kebaikannya pindah ke saya, ya Allah. Karena dia pernah zalim hidupnya di dunia sama saya. Dia pernah zalim hidupnya kepada saya." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Berembentan ke ya pindah solah dari kena nia tipak sida. Sementara dengan seni din berdua sifat solah din narap pegawaian solah. Din narap pahala dengan seni saya terpindah tipak sida no yen din narap." Lalu terjawab si dengan seni Malik, ngendeng nuna, "Ya Allah meni lamun meno je. Lamun din berdua sifat solah, maka dosa-dosa yang pernah saya lakukan di dunia pindahkan ke dia, ya Allah." Nia beng kasih dia. Beng nia kasih dia. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Dusun searah doang wandin bau sini. Jauh. Berembentan Malik ya pindah dusun enggak. Kamu tiba ni. Tok tek kocap cerita. Tetangga lah hal itu. Isi dengar saya berkatuan sana. Ya Allah. Saya pek saat ini je. Saya tamu tiba surga saat mana-mana je. Saya tiba bangunan saat ini. Saya yak tamu lek bangunan saat ni. Terjawab insyaAllah. Tiba dengan saat milih. Apakah ni tiba nabi-nabi sambil? Nabi sambil yak tamu lek itu. Sak pangkat sak berembi yak tamu lek itu. Saya bangun tamu lek itu. Bahasa Allah. Termasuk sida. Langsung cemoh. Berbintan kayak bau tamu lek itu ya Rasulullah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Melem tamu tiba surga sana. Meleng ke ya Allah. Lamun manu. Maafkanlah kezaliman dan dosa sahabatmu ini. Maafang agama. Dendek tuntut. Lagu maafang entan. Dengar saksi tuntut sini maafang. Oleh pegawaian sawah gawe. Ya Allah. Kalau begitu saya maafkan ya Allah. Saya ridhokan ya Allah. Saya ikhlaskan ya Allah. Maka oleh sebab itu. Dari situ. Kalau begitu. Satu syaratnya. Masuk ke dalam surga, maafkanlah temanmu ini, sahabatmu ini, dan ajak dia ke dalam surga. Ikut bersamamu masuk ke dalam surga. Subhanallah. Saking pentingnya yang dinamakan maaf memaafkan. Maka oleh sebab itu, bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umat. Bulan Ramadan adalah bulan pemaaf. Bulan Ramadan adalah bulan karim. Ramadan karim. Tempat kita saling mulia dan memuliakan. Tempat kita saling maaf memaafkan. Maka oleh sebab itu. Bukan ladang dan ajangnya. Tatkala Idul Fitri tempat kita memaaf dan saling memaafkan. Namun sebelum-belumnya. Bahkan sekarang pun. Apapun bentuk kesalahan. Saling maaf dan memaafkan. Dan manusia yang paling terbaik adalah manusia yang tidak sengaja berbuat kesalahan, tidak sengaja berbuat salah, tidak sengaja mengucapkan salah dan cepat memaafkan dan sadar dan cepat menyadari kesalahannya, cepat menyadari kesalahan, minta ampun kepada Allah
cepat menyadari kesalahan, minta ampun kepada manusia, minta maaf kepada manusia, dan cepat saling memaafkan dan cepat minta maaf dan saling memaafkan. Itulah manusia yang terbaik. Sekali lagi, tidak ada manusia dari kecil sampai dewasa sampai tua benar-benar betul-betul terus. Jika betul-betul benar dan benar-benar terus, berarti itu namanya malaikat, bukan manusia. Jika ada manusia yang salah-salah terus, salah-salah terus, sampai tua, sampai mati, salah-salah terus, berarti itu juga bukan manusia. Tapi itu adalah iblis. Itu adalah iblis. Tetapi manusia itu apa? Manusia itu ya salah, ya benar, ya benar. Yang salah, ya salah, ya benar. Melakukan kebenaran, melakukan kesalahan, mengucapkan kebenaran, mengucapkan kesalahan. Tapi ingat, manusia yang terbaik adalah manusia yang tidak sengaja mengucapkan salah, tidak sengaja melakukan kesalahan, dan cepat menyadari kesalahan, cepat minta ampun kepada Allah, dan cepat minta maaf kepada sesama manusia. Itulah manusia yang terbaik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan kita akan bahas kajian Ramadan berikutnya. Tetap berada terus di channel-channel ini, dan insya Allah semoga berbagi ini membawa barokah dan manfaat buat kita semua. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat dimanapun saja berada, jangan lupa kalau katanya orang, tolong ditekan tombol subscribe sekali saja untuk mengikuti channel yang ada di bawah. Dan setiap menonton video-video yang terbaru, jangan di-subscribe, cukup diketik like-nya sekali saja. Seperti itu sistemnya. Dan yang terakhir, jangan lupa Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubro sudah membuka perguruan tinggi mahasiswa dan mahasiswi. Alhamdulillah sudah resmi. Bisa diketik di link Kementerian Agama Diktis Kemenak RI, silahkan diketik. Dan begitu juga lembaga-lembaga tahfiz Al-Quran dan yang lainnya silahkan dibaca. Di kiri dan kanan sudah dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang hidupnya barokah dan bermanfaat, dan menjadi masa depan kita di dunia dan akhirat. Sekali lagi, saya juga berpesan, ikuti Instagram Tuan Guru Moyot. Sekali lagi, ikuti Instagram Tuan Guru Moyot untuk mengikuti kajian-kajian, pembagian-pembagian pusaka-pusaka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.